Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari makanan yang masuk ke perut kita apakah halal atau tidak, itu kita harus teliti apakah status makanan yang kita makan tersebut halal atau tidak. Kenapa saya angkat tema ini? Karena sekarang ini musim buah, ya, musim mangga, musim jeruk, ya, belum kalau musim lansat. Kalau musim lansat itu sangat berbahaya sekali. Ya, kita biasa pergi ke tempat penjual lansat itu kan biasa berjejer. Kita biasa sampaikan ke penjualnya, Pak, manis tidak lansatnya? Manis tidak jeruknya? Penjualnya bilang manis, silahkan dicoba. Ini sudah ada izin mencoba. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah berapa yang kita makan pada saat mencoba. Ya, mencoba apakah manis atau tidak. Itu sering terlupa. Jadi sampaikan ke penjualnya sebelum meninggalkan nanti tempat tersebut. Karena bayangkan saja kalau 10 penjual lansat berjejer. Ya, kita coba semua. Satu penjual saja kita coba 3 biji lansat. Kita coba 3 biji jeruk, baru 10 semua di situ kita coba, tidak beli maki lansat, tidak beli maki jeruk, karena banyak kita makan. Itulah yang harus kita perjelas dulu sebelum meninggalkan tempatnya. Jadi memang ada izin, silahkan coba Pak, manis itu, kita coba. Tapi perjelas sebelum tinggalkan tempat bahwa Pak, saya makan 3 biji, saya coba 3 biji. Karena kalau 3 biji itu bukan Pak coba. Pak coba itu ya setengah biji lah. Ya, itu kita sekedar mengetahui apakah manis atau tidak. Ini 3 dicoba, 10 penjual dicoba semua 3, jadi 30 biji lansat. 30 biji jeruk dicoba semua. Satu kantong plastik itu. Ini harus diperjelas dulu. Karena jangan sampai nanti penjualnya tidak ridho. Inilah sangat riskan sekali, apalagi kalau musim buah. Iya. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akan ceritakan sosok pemuda yang sangat berhati-hati bila memakan sesuatu, termasuk makan buah. Iya. Suatu ketika ada pemuda di pinggir sungai melihat buah apel. Buah apel itu hanyut terbawa arus di sungai. Karena pemuda ini melihat ada apel yang hanyut, tidak sengaja langsung saja diambil apel tersebut dimakan. Ya. Setelah dimakan setengahnya baru sadar, waduh, ini apel ini tidak mungkin ada terhanyut di sungai ini kalau tidak ada yang punya, kalau tidak ada pemiliknya. Pasti ada kebun apel di atas, hanyut oleh air sungai. Memang ada pepatah, jatuhnya buah tidak jauh dari pohonnya, tapi kalau hanyut di sungai, 5 kilometer bisa sampai itu buah. Ya. Nah, kita kembali ke pemuda itu. Ya. Pemuda itu karena makan buah apel baru sadar, waduh, saya harus minta izin sama punyanya ini. Jangan sampai punyanya tidak ridho kepada saya, yang saya makan ini tidak jelas kehalalannya. Itulah yang merisaukan pikirannya. Akhirnya pemuda ini singkat cerita menelusuri sungai, mencari kebun apel itu. Ya. Sampai pada kebun apel, kebetulan ada orang tua di situ bertanya, Pak, saya mau tanya, ada apa nak? Apakah bapak yang punya perkebunan apel ini? Orang tua itu mengatakan, iya nak, saya yang punya. Emangnya kenapa? Ada yang saya bisa bantu? Aduh, syukur sekali pak. Ini kata anak muda ini. Saya bersyukur sekali pak. Dari bawah ini saya telusuri sungai ini mencari pemilik apel. Karena barusan di bawah saya makan apel, baru setengah saya makan, saya sadar bahwa jangan sampai yang punya apel ini tidak menghalalkan buah apelnya saya makan. Dan saya yakin bahwa di atas ini pasti ada perkebunan apel, karena ada apel yang hanyut. Jadi apa maksudnya nih nak? Ya kata orang tua itu. Begini pak, saya kesini hanya punya satu tujuan saja. Apa itu? Kata orang tua tersebut.
Saya mau minta kehalalan dari buah apel yang saya makan, Pak. Karena setengahnya saya sudah telan, sudah ada dalam perut saya. Takutnya saya, Bapak tidak ridho dengan apel Bapak yang saya sudah makan. Ya, saking hati-hatinya ini pemuda ini. Orang tua ini mengatakan bahwa, waduh, tidak semudah itu. Pemuda ini mengatakan, maksudnya Bapak bagaimana? Orang tua ini mengatakan, tidak semudah itu, anak muda. Tidak semudah itu. Kamu sudah makan buah apel saya setengah, terus kamu minta kehalalannya, saya ridho kepada kamu. Itu tidak semudah dan segampang itu. Harus ada syaratnya. Apa perkataan pemuda ini? Ya, tidak ada masalah, Pak. Pokoknya apapun persyaratannya saya turuti demi menghalalkan setengah apel ini yang sudah ada dalam perut saya. Iya. Terus orang tua ini mengatakan bahwa begini, nak. Syaratnya supaya saya ridho, saya halalkan apel saya yang kamu makan, syaratnya kamu harus menikahi anak gadis saya. Ya, kalau kita kalau kita dapat kondisi seperti itu, ya inilah namanya pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ya, tetapi tidak dengan pemuda ini. Ya, karena justru pemuda ini heran, bagaimana caranya, Pak? Saya kan cuma minta kehalalan buah apel Bapak. Buah apel Bapak ini saya makan, kenapa saya disuruh nikahi anak gadis Bapak? Ya. Apa yang terjadi? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ini mengatakan itulah sanksi karena kamu telah memakan buah apel saya. Dan jangan gembira dulu, karena anak gadis saya ini selain buta, tuli, bisu, lumpuh juga. Wah, pemuda ini mengatakan, waduh, gimana? Ini namanya sudah komplit ini masalahnya. Sudah makan buah apel, disuruh menikahi gadis, gadisnya pun buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Komplit dalam masalahnya ini. Ya. Tapi demi keimanan dan menjaga kehalalan buah apel yang dimakan oleh anak muda ini mengikuti persyaratan dari pemilik apel. Akhirnya orang tua ini menikahkan pemuda ini dengan anak gadisnya. Ya. Singkat cerita, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menikah, pemuda ini disuruh untuk menemui istrinya. Kata mertuanya, orang tua ini yang punya kebun apel, silakan nak kamu ke dalam kamar, temui anak gadis saya, temuilah istrimu. Ya, anak muda ini masuk ke dalam kamar, Assalamualaikum. Terdengar suara dari dalam kamar, Waalaikumsalam. Tambah kaget lagi. Kemudian ke mertuanya, Pak, bagaimana caranya? Saya mungkin salah kamar ini. Kenapa bisa? Kata mertuanya. Bapak kan bilang anaknya Bapak ini lumpuh, buta, tuli, bisu. Ternyata saya ucapkan salam, dijawab. Ada yang jawab dari dalam kamar. Mertuanya bilang, tidak ada. Kamu tidak salah kamar. Silakan kamu masuk saja. Benar itu kamarnya anak saya. Masuklah. Ternyata apa yang terjadi, anak gadis dari bapak ini atau istrinya ini adalah sosok wanita yang sangat cantik sekali. Tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh. Pemuda ini berkata kepada istrinya, wahai istriku, kata ayah kamu buta, kamu tuli, kamu bisu, kamu lumpuh. Ternyata tidak, kamu sangat cantik sekali. Apa yang dikatakan oleh gadis ini, oleh istrinya ini, bahwa benar yang dikatakan oleh ayah saya. Ayah saya mengatakan saya buta karena saya tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya mengatakan saya tuli karena saya tidak pernah mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya mengatakan saya bisu karena tidak pernah saya mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya mengatakan saya lumpuh karena saya tidak pernah berangkat melangkahkan kaki saya ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Suatu pertemuan antara pemuda dan gadis yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan singkat cerita, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pernikahan antara pemuda ini dan gadis ini, suami istri ini, akhirnya melahirkan sosok anak yang sangat bersih jiwanya, yang sangat bagus budi pekertinya. Itulah anak tersebut dari pemuda dan gadis ini. Itulah anaknya, yaitu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayah yang suci menjaga makanannya, menjaga apa yang masuk dalam perutnya, dan dari ibu yang suci tidak pernah melihat sesuatu yang haram, tidak pernah mendengar sesuatu yang haram, tidak pernah mengatakan sesuatu yang dimurkai Allah, tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat yang tidak diridhoi Allah. Itulah lahir Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan inspirasi ini, kisah ini, bisa memberikan keteladanan bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam menjaga makanan yang kita makan setiap harinya. Jangan sampai kehalalan yang kita makan itu perlu lagi untuk dipertanyakan. Terutama tadi kalau musim buah, kalau pergi ke belanja buah, belanja langsat, belanja jeruk, pertanyakan dulu, Pak, apakah 3 biji ini halal atau tidak? Kalau tidak halal, bayar dulu baru pergi. Karena bukan Pak coba kalau 3 biji, 5 biji, tetapi itu memang sudah banyak kita makan. Jadi perjelas dulu untuk lebih berhati-hati menjaga perut kita dari makanan yang belum jelas kehalalannya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.